Halo Teh, Hai. salam kenal ya. Nama aku Jasmine. Aku mahasiswa dari Telkom University dari Ya. jurusan MBTI. Ya. Oke, mungkin aku boleh nanya-nanya sedikit tentang UMKM dari Pisang Hijau Sultan ini ya Teh. Boleh, boleh. Nah, yang pertama ini tuh pisang hijaunya satu porsinya harganya berapa ya Teh? Ini satu porsinya 10.000. Oh, 10.000 Ya. per porsi ya? Ya. Berarti itu harganya stabil 10.000 Ya, semua. 10.000. Kalau misalnya tiap bulan tuh ada biaya apa aja sih Teh? Dan total biayanya berapa? Kurang lebih untuk per bulan biaya tetapnya 6 juta ya. Di 6 juta ya, Di Teh? 6 juta gitu. Oke. Dan biaya per produknya dari satu pieces itu dari total biaya bahan baku, biaya semuanya itu berapa ya Teh? Satu porsi di pisang hijau es krim itu di harga 6.000. 6.000. Ya, Berarti itu buat biaya biaya bahan bakunya 6.000 ya? Ya. Oke, kira-kira dari selama jualan ini tuh pernah nggak sih Teh ada kerugian gitu atau kendala? Ada. Ada. Kerugiannya berapa Teh kira-kira? 500 sampai sejuta per bulan. Itu tuh karena apa Teh? Karena hujan juga kan, cuaca juga. Karena hujan cuaca jadi omsetnya Iya, double ya Teh? iya benar. Oke, mungkin segitu aja Iya. pertanyaannya Teh. Terima kasih ya Teh. Ya, sama-sama. Dalam manajemen ekonomi, keputusan produksi dianalisis melalui konsep biaya, penerimaan, keuntungan, dan break-even point. Biaya terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Dengan rumus TC sama dengan FC ditambah VC. Sedangkan penerimaan total dengan rumus TR sama dengan P dikali Q. Keuntungan diperoleh dari P sama dengan TR min TC. BEP adalah kondisi saat TR sama dengan TC yang menunjukkan titik impas sebagai batas minimal produksi agar usaha tidak mengalami kerugian. Dalam konteks UMKM, pengelolaan kapasitas produksi sangat penting agar usaha tetap efisien. Produksi yang terlalu rendah bisa menyebabkan kerugian, sedangkan produksi yang berlebihan juga dapat menimbulkan kelebihan stok, diskon, dan biaya inefisiensi. Oleh karena itu, UMKM perlu menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar dan menjaga produksi di sekitar titik optimal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine dan kali ini kita akan mencari tentang fixed cost, variable cost, price dan juga total revenue dan total cost, BEP dan juga profit dari hasil analisis interview kita terhadap UMKM yang bernama Pisang Hijau Sultan. Nah, di sini kita udah dapat data-datanya berupa fixed cost yang jumlahnya 6 juta, variable cost yang jumlahnya 6.000 dan price yang jumlahnya 10.000. Nah, kali ini kita akan mencari yang pertama total revenue atau total pendapatan, lalu total cost atau total biaya. Nah, di sini kita tahu bahwa total revenue itu mempunyai rumus price dikali Q. Price itu adalah harga per produk dan Q itu ada quantity per produknya tuh dijualnya berapa per hari. Nah, di sini kita tahu bahwa price-nya adalah 10.000. Kita tulis 10.000 di sini dan dikali dengan quantity. Nah, lalu bagaimana cara mencari total cost atau total biaya? Di sini kita tahu bahwa rumusnya ada fixed cost ditambah variable cost dikali dengan quantity. Kita tahu bahwa fixed cost-nya ada di jumlah 6 juta rupiah. Kita taruh di sini 6 juta rupiah ditambah dengan variable cost yang sebesar 6.000 rupiah. Kita taruh 6.000 rupiah di sini dan dikali dengan quantity. Dan di sini kita sudah mendapatkan fungsi dan persamaan dari total revenue yang sebesar 10.000 dikali Q dan total cost yang sebesar 6 juta plus 6.000 dikali Q. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Tamtam. Jadi di sini aku akan menjelaskan dari BEP. Apa sih itu BEP? Nah, jadi BEP itu adalah titik di mana dari UMKM atau sebuah perusahaan itu nggak mengalami kerugian dan juga keuntungan. Jadi itu di harga yang stabil, pas. Gitu. Nah, sebelum kita mencari BEP, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Jasmine untuk fungsi total revenue dan juga total cost. Karena di sini untuk mencari BEP sendiri itu membutuhkan total revenue dan juga total cost fungsi tersebut. Nah, tadi diketahui total revenue itu adalah 10.000 dikali Q dan total cost itu adalah 6 juta ditambah 6.000 dikali Q. Nah, gimana sih caranya mencari BEP Kak? Nah, jadi BEP itu simpel teman-teman. Jadi BEP itu adalah rumusnya itu total revenue kita sama dengankan dengan total cost, yang dimana membentuk hasil seperti ini. Berarti 10.000 Q sama dengan 6 juta ditambah 6.000 Q. Nah gitu. Ini tinggal kita
ini tinggal kita pindah ruaskan 6.000 Q-nya ke kiri menjadi 10.000 Q dikurang 6.000 Q. Ingat teman-teman, di sini karena ini tanda plus, jika dia pindah ruaskan ke kiri, dia tuh menjadi tanda min teman-teman gitu. Makanya jadi min 6.000 Q sama dengan 6 juta. Oke, selanjutnya itu tinggal kita kurangkan menjadi 4.000 Q sama dengan 6 juta. Lalu untuk mencari Q-nya tinggal kita pindah ruaskan 4.000-nya. Makanya menjadi 6 juta per 4.000. Gitu teman-teman. Lalu mendapatkan hasil 1.500. Jadi karena ini merupakan analisis kami ini selama penghasilan penghasilannya selama sebulan. Jadi sebulan itu perusahaan pisang hijau ini harus bisa menjual 1.500 quantity atau 1.500 produk untuk mencapai titik nggak rugi dan juga nggak untung. Itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan menggambar grafik dari BEP tersebut. Nah, tadi kita udah mencari BEP nih. Nah, udah didapatkan bahwa perusahaan UMKM dari pisang hijau ini tuh harus bisa menjual 1.500 produk dalam sebulan untuk mencapai titik BEP atau nggak untung dan juga nggak rugi teman-teman. Nah, caranya mencari titik BEP sendiri, kita substitusi dulu nih Q-nya itu ke total revenue agar kita tahu harga dari BEP tersebut. Nah, maka itu kita mendapatkan 1.000 dikali 1.500 itu mendapatkan hasil 15 juta. Langsung saja kita tulis teman-teman. Kita tulis 15 juta di sini dan juga 1.500 di sini. Nah, maka titik BP-nya itu kita tarik dari sini dan juga dari sini, mendapatkan titik BP di sini. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari ini fixed cost. Ini fixed cost ini itu diambil dari sini teman-teman. Dari 6 juta yang sudah ada di total cost atau yang sudah kita ketahui. Fixed cost-nya itu biaya tetap. Walaupun perusahaan tidak menjual satupun kuantiti atau tidak menjual satupun produk, itu dia tetap membayar biaya sebesar 6 juta rupiah teman-teman. Oke, lalu kita akan mencari total cost itu dimulai dari 6 juta karena walaupun perusahaan nggak jual produk satupun dia tetap bayar 6 juta. Jadi total cost-nya itu tetap keluar 6 juta gitu. Nah itu 6 juta kita tarik ke menabrak BEP gitu. Lalu untuk total revenue sendiri tinggal kita substitusi coba-coba. Misalkan 1.000 kita substitusi ke total revenue maka menjadi 10 juta. Lalu 20.000 kita substitusi maka menjadi 20 juta gitu teman-teman. Ini tinggal kita tarik total revenue dari 0 kita tarik. Total revenue dari 0 kita tarik maka menggambarkan grafik seperti ini teman-teman. Gitu sih. Oke, jadi ini merupakan sebuah grafik BEP dari perusahaan UMKM pisang hijau tersebut. Gitu teman-teman. Halo teman-teman, jadi video ini kami buat untuk memberikan saran kepada owner dari UMKM es pisang hijau Sultan. Nah, kita tahu bahwa break even point atau keseimbangannya di antara laba dan rugi itu didapat saat owner tersebut menjual produk yang jumlahnya di 1.500. Nah, untuk saran dari kelompok kami, agar owner tersebut atau UMKM dari es pisang hijau mendapatkan profit, mereka harus memproduksi lebih dari 1.500 produk es pisang hijau per bulannya untuk mendapatkan profit. Karena dari 1.500 ini kita hanya mendapatkan BEP-nya. Jadi untuk mendapatkan profit yang lebih, owner tersebut harus menjual lebih dari 1.500 produk es pisang hijau. Berdasarkan perhitungan, BEP tercapai pada 1.500 unit dengan pendapatan sebesar 15 juta rupiah. Artinya, usaha harus menjual minimal 1.500 porsi untuk mencapai titik impas. Produksi di atas BEP akan menghasilkan keuntungan, sedangkan di bawahnya akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, produksi sebaiknya dijaga sedikit di atas BEP agar tetap efisien dan menghindari kerugian akibat kelebihan maupun kekurangan produksi.